Bayangkan, suara lembut, dalam, penuh getaran hati, seolah sedang menyapa jiwa yang paling sunyi. Pernahkah engkau merasa bahwa doa-doamu tidak lagi sampai ke langit? Engkau menengadahkan tangan, mengucapkan kata-kata indah, namun hatimu tetap kosong, langkahmu tetap berat, dan hidupmu masih sama, tanpa perubahan yang berarti. Saudaraku, tidakkah engkau bertanya, mengapa engkau berdoa siang dan malam, namun pertolongan Tuhan terasa jauh? Mungkin bukan doamu yang salah, tapi caramu menjalani doa itu yang masih hampa. Sebab doa bukan sekadar kata-kata yang terucap. Doa adalah gerakan jiwa. Doa adalah tindakan yang nyata. Doa adalah langkah kaki yang membuktikan bahwa engkau benar-benar percaya pada janjinya. Berhentilah berdoa dengan bibir. Jika hatimu masih ragu, jika langkahmu masih diam, jika niatmu masih setengah hati, karena Tuhan tidak hanya menilai kata-kata, Tuhan menilai apa yang engkau lakukan setelah doa itu. Apakah engkau bangkit dari sajadahmu dengan semangat untuk bergerak? Ataukah engkau tetap terpuruk, menunggu langit jatuh ke pangkuanmu? Saudaraku, pertolongan Allah itu dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Namun, pertolongan itu hanya turun ketika engkau bergerak, ketika engkau berusaha, ketika engkau menggenggam keyakinan bahwa doa tanpa amal hanyalah angan-angan. Bayangkan, seorang petani yang berdoa setiap malam agar panennya melimpah, namun ia tidak pernah menanam benih, tidak pernah menyirami ladangnya, tidak pernah merawat tanahnya. Apakah panen itu akan datang? Tidak, saudaraku. Bahkan doa yang paling khusyuk pun tidak akan menumbuhkan tanaman. Jika tanahnya kosong, begitulah kehidupan kita. Doa tanpa usaha adalah ladang tanpa benih. Kata-kata yang indah, namun kosong tanpa makna. Maka, hentikan doa yang hampa, dan mulailah doa yang hidup, doa yang berwujud dalam gerakan, doa yang nyata dalam amal, doa yang mengalir dalam setiap detak jantungmu. Ketika engkau meminta rezeki, bangkitlah lebih pagi, bekerjalah dengan jujur. Gunakan tenagamu, akalmu, kesempatanmu. Ketika engkau meminta kesembuhan, jangan hanya meratap di ujung sajadah, datangilah pengobatan. Jagalah dirimu dengan pola hidup sehat, dan yakinlah Allah yang menyembuhkanmu. Ketika engkau meminta pertolongan, jangan hanya duduk termenung, namun melangkahlah. Lakukan apa yang engkau mampu, maka Allah akan menyempurnakan sisanya. Saudaraku, inilah rahasia besar yang sering kita lupakan. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. Ayat itu bukan sekadar tulisan dalam mushaf. Itu adalah janji. Itu adalah peringatan. Itu adalah kunci bahwa pertolongan Tuhan menunggu gerakanmu. Maka jika engkau ingin Allah menolongmu tanpa perantara, tanpa hambatan, tanpa tertunda, berhentilah menunggu mujizat. Berhentilah menunggu orang lain membantumu. Berhentilah menunggu keajaiban yang jatuh begitu saja. Mulailah bergerak, mulailah melangkah, mulailah membuktikan bahwa doamu benar-benar lahir dari iman. Bayangkan, engkau berada di tengah samudera luas, perahu kecilmu oleng diterpa badai. Engkau berdoa dengan penuh tangisan, "Ya Allah, selamatkan aku." Namun, setelah itu, engkau hanya duduk pasrah, tanpa mendayung, tanpa berusaha menjaga arah perahu, tanpa bergerak sedikit pun. Apakah engkau akan selamat? Tentu tidak, sebab Tuhan tidak menolong orang yang diam. Tuhan menolong orang yang menggerakkan dayungnya, yang tetap berusaha meski tubuhnya lemah, yang percaya bahwa setiap kayuhan adalah bagian dari doanya. Saudaraku, doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah perjanjian. Perjanjianmu dengan Allah, bahwa engkau tidak hanya meminta, namun juga siap menjalani jalannya. Ketika engkau meminta kekuatan, Allah akan berikan ujian. Ketika engkau meminta kesabaran, Allah akan hadirkan cobaan. Ketika engkau meminta kemenangan, Allah akan perintahkanmu untuk berjuang. Apakah engkau akan mundur atau engkau akan maju? Karena engkau tahu, itulah cara Allah menjawab doamu. Berhentilah berdoa dengan keluhan, dan mulailah berdoa dengan tindakan. Jadikan setiap keringatmu sebagai doa.
Jadikan setiap langkahmu sebagai doa. Jadikan setiap usahamu sebagai doa. Maka engkau akan melihat betapa pertolongan Allah turun begitu dekat, tanpa perantara, tanpa menunggu lama. Karena engkau telah membuka pintu itu dengan gerakan nyata dari dirimu sendiri. Saudaraku, tahukah engkau mengapa Rasulullah adalah manusia paling dekat dengan Allah? Bukan hanya karena doa dunia yang panjang, bukan hanya karena zikirnya yang terus mengalun, namun karena beliau selalu membuktikan doa dengan tindakan. Beliau tidak hanya berdoa meminta kemenangan, namun juga berperang di medan jihad. Beliau tidak hanya berdoa meminta rezeki, namun juga berdagang dengan penuh kejujuran. Beliau tidak hanya berdoa meminta hidayah, namun juga menyebarkannya dengan tutur kata yang lembut. Itulah sebabnya pertolongan Allah selalu turun kepadanya. Karena setiap doa beliau hidup dalam gerakan. Saudaraku, jangan kau kira doa hanya tentang suara lirih di malam hari. Doa sejati adalah ketika engkau melangkah di siang hari dengan keyakinan yang sama seperti di atas sajadahmu. Lihatlah para sahabat Nabi, mereka berdoa dengan hati, namun mereka juga berjuang dengan jiwa. Mereka memohon pertolongan Allah, namun pedang mereka tetap terhunus, langkah kaki mereka tetap mantap, dan usaha mereka tetap tak pernah berhenti. Apakah engkau tahu rahasia itu? Mereka tidak hanya meminta, mereka membuktikan bahwa mereka layak ditolong. Maka, berhentilah berdoa tanpa pembuktian. Jangan biarkan lidahmu sibuk, sementara tanganmu diam. Jangan biarkan bibirmu basah oleh doa, namun kakimu malas melangkah. Allah tidak menyukai hamba yang malas. Allah tidak menolong orang yang hanya berharap tanpa usaha nyata. Karena sesungguhnya doa itu adalah janji, dan janji menuntut pembuktian. Saudaraku, mungkin engkau pernah berkata dalam hatimu, aku sudah berdoa, tapi kenapa Allah belum menolongku? Tahukah engkau apa jawabannya? Bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena Allah tidak peduli, namun karena engkau belum membuktikan bahwa doamu benar-benar lahir dari iman. Iman bukan hanya keyakinan di hati. Iman adalah gerakan. Iman adalah keberanian. Iman adalah kesungguhan. Jika engkau meminta rezeki, tapi engkau masih malas, masih enggan berusaha, masih menghindar dari kerja keras, apakah pantas Allah turunkan pertolongannya? Jika engkau meminta kebahagiaan, namun engkau masih menyimpan dendam, masih membiarkan hatimu penuh iri dan benci, apakah pantas Allah hadirkan ketenangan? Jika engkau meminta keberkahan, namun engkau masih zalim, masih curang, masih lalai dari ketaatan, apakah pantas Allah berikan rahmatnya? Saudaraku, rahasia besar ada di sini. Allah menolong hamba-Nya bukan karena kata-katanya, namun karena kesungguhannya. Ketika engkau bangun di sepertiga malam terakhir, engkau menangis, memohon, meratap. Namun setelah subuh, engkau kembali lalai, engkau kembali pada dosa yang sama, engkau kembali pada kemalasan yang sama. Maka jangan heran jika pertolongan itu tidak datang. Karena Allah ingin melihat bukti, bukan hanya air mata, namun perubahan nyata. Lihatlah kehidupan para ulama. Mereka berdoa siang dan malam, namun mereka juga menuntut ilmu tanpa lelah. Mereka mengadu kepada Allah, namun mereka juga berdiri teguh di jalannya. Mereka merendahkan diri di hadapan Rob, namun mereka juga bekerja keras untuk umat. Doa mereka berbuah, karena doa itu mereka iringi dengan langkah. Saudaraku, apakah engkau ingin tahu jalan agar Allah menolongmu tanpa perantara? Jalannya sederhana, namun tidak mudah. Berhentilah mengandalkan orang lain. Berhentilah berharap pada sesama manusia. Berhentilah menunggu pertolongan dunia. Mulailah hanya bersandar kepada Allah. Namun, jangan hanya dengan kata-kata. Tunjukkan dengan amalmu bahwa engkau sanggup-sungguh hanya bergantung kepadanya. Caranya, jika engkau meminta rezeki, jangan bergantung pada manusia. Carilah pintu halal. Usahakan dengan sepenuh tenaga, dan yakinlah Allah akan cukupkan. Jika engkau meminta jalan keluar, jangan bersandar pada siasat dunia. Tawakal kepada Allah, namun lakukan apa yang engkau mampu. Jika engkau meminta ketenangan, jangan menunggu dunia berubah. Mulailah dari dirimu. Bersihkan hatimu. Perbaiki ibadahmu. Niscaya ketenangan itu turun dari langit. Ingatlah,
Saudaraku, pertolongan Allah tidak datang melalui jalan yang kita sukai. Kadang pertolongan itu hadir dalam bentuk ujian, dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk air mata. Namun, itulah tanda cinta Allah. Karena melalui semua itu, Allah ingin melihat apakah engkau hanya berdoa dengan kata, atau engkau siap membuktikan dengan jiwa. Saudaraku, ketika engkau merasa lelah, ketika engkau merasa doa-doamu tak lagi terdengar, ingatlah satu hal, Allah selalu dekat. Namun engkau yang harus melangkah, mendekat. Hentikan doa yang hanya keluar dari bibir. Hidupkan doa yang keluar dari tindakan. Jadikan setiap gerakanmu doa. Jadikan setiap kerja kerasmu doa. Jadikan setiap langkahmu jalan menuju pertolongannya. Dan engkau akan menyaksikan bagaimana Allah menolongmu tanpa perantara. Bagaimana jalan keluar terbuka di hadapanmu. Bagaimana rezeki datang dari arah yang tak terduga. Bagaimana hatimu tenang meski badai menerpa. Saudaraku, hidup ini adalah perjalanan panjang, penuh liku, penuh ujian, penuh persimpangan. Setiap manusia berdoa, setiap jiwa merintih, setiap hati merindu pertolongan Allah. Namun tidak semua doa didengar, tidak semua rintihan diangkat, tidak semua permintaan dikabulkan. Mengapa? Karena Allah tidak menilai banyaknya kata, namun Allah menilai dalamnya makna. Allah tidak menilai panjangnya doa, namun Allah menilai sejauh mana engkau membuktikannya. Bayangkan, seorang hamba yang setiap hari mengeluh, "Ya Allah, keluarkan aku dari kesulitan ini." Namun ia tidak pernah bergerak. Ia tetap malas. Ia tetap mengeluh. Ia tetap menunggu keajaiban datang dari langit. Sedangkan di sisi lain, ada hamba lain yang juga berdoa, "Ya Allah, beri aku jalan keluar." Namun setelah itu ia bangkit, ia berusaha, ia bekerja, ia berjuang dengan sepenuh tenaga. Kira-kira, kepada siapa pertolongan Allah akan lebih cepat turun? Tentu kepada hamba yang kedua, karena doanya tidak berhenti di bibir, namun hidup dalam amal nyata. Saudaraku, rahasia pertolongan Allah ada pada ikhtiar. Ketika engkau bergerak, langkahmu menjadi doa. Ketika engkau bekerja, keringatmu menjadi doa. Ketika engkau bersabar, air matamu menjadi doa. Ketika engkau berjuang, setiap tetes darahmu menjadi doa. Doa itu bukan hanya ucapan. Doa adalah seluruh hidupmu yang engkau serahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka, berhentilah berkata, "Aku sudah berdoa, tapi Allah belum menolongku." Karena bisa jadi, engkau belum benar-benar berdoa. Engkau hanya mengucapkan kata, namun hatimu masih ragu, langkahmu masih diam, tindakanmu masih kosong. Saudaraku, berdoalah dengan lidah, iya, namun lanjutkan dengan perbuatan. Berdoalah dengan hati, iya, namun buktikan dengan amal. Berdoalah di malam sunyi, iya, namun buktikan di siang yang penuh tantangan. Ingatlah, ketika Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, lautan terbentang di hadapannya. Beliau berdoa, namun Allah tidak langsung membelah lautan. Allah memerintahkannya untuk memukul laut dengan tongkat. Sebuah gerakan, sebuah usaha, sebuah tindakan. Dan setelah tongkat itu menghantam lautan, barulah pertolongan Allah turun. Barulah laut itu terbelah. Itulah bukti. Doa tanpa tindakan tidak akan membuka jalan. Namun doa yang diiringi langkah akan mengundang mukjizat dari langit. Saudaraku, pertolongan Allah itu nyata, namun engkau harus menjemputnya. Engkau harus bergerak ke arahnya. Engkau harus membuktikan bahwa engkau sanggup-sungguh ingin ditolong. Jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah ragu berusaha, karena setiap usaha yang engkau lakukan akan menjadi doa yang Allah dengar. Dan ketika usaha itu ikhlas, maka pertolongan Allah turun tanpa perantara. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menunda, karena Allah sendiri yang menggerakkan jalanmu. Saudaraku, berhentilah berharap pada manusia. Berhentilah mencari sandaran pada dunia. Jangan lagi berkata, "Siapa yang bisa menolongku?" Karena penolongmu hanyalah Allah. Namun engkau harus buktikan kepadanya bahwa engkau benar-benar bergantung hanya kepadanya. Caranya, dengan taat pada perintahnya, dengan menjauhi larangannya, dengan bekerja sekuat tenaga di jalan yang halal, dengan menahan sabar ketika ujian datang, dengan tetap berbaik sangka kepadanya. Inilah
bentuk doa yang hidup. Inilah jalan agar Allah menolongmu tanpa perantara. Saudaraku, ketika dunia mengecewakanmu, ketika manusia meninggalkanmu, ketika semua pintu seakan tertutup, jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa. Karena saat itu, engkau sedang disiapkan untuk melihat bahwa pertolongan Allah adalah satu-satunya yang engkau butuhkan. Jangan berhenti berdoa, tapi berhentilah berdoa dengan cara yang hampa. Hidupkan doa dengan langkahmu, hidupkan doa dengan perjuanganmu, hidupkan doa dengan pengorbananmu, dan lihatlah, Allah akan membuka jalan yang tidak pernah engkau duga. Allah akan kirimkan pertolongan tanpa perantara. Allah akan bimbing langkahmu menuju cahaya. Saudaraku, hari ini, ambillah keputusan besar. Cukup sudah doa yang kosong. Cukup sudah doa yang hanya jadi keluhan. Mulailah doa yang nyata, doa yang terbukti dalam amal, doa yang hidup dalam perjuangan. Bangkitlah, jangan tunggu esok, jangan tunggu keajaiban jatuh dari langit, karena pertolongan Allah sudah menunggu. Namun, engkau yang harus melangkah menjemputnya. Dan saat engkau bergerak, ingatlah selalu, Allah lebih dekat daripada yang kau sangka. Allah lebih sayang daripada yang kau duga. Allah lebih siap menolongmu daripada kesiapanmu untuk meminta. Maka buktikanlah doamu, dan engkau akan melihat bahwa pertolongan Allah benar-benar datang tanpa perantara, tanpa hambatan, tanpa penundaan. Karena Dia adalah Rabb-mu, dan engkau adalah hamba-Nya.